Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Rapsanjania dari Asikin ingin melakukan seminar proposal dengan yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Wilayah Intervensi Kegiatan Keluarga Berencana dengan Metode Important Performance Analysis atau IPA. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada pembimbing 1, Dr. Sri Setianingsih, dan pembimbing 2, Bapak Syarif Hidayatullah, MKom. Latar belakang, keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objek tertentu, yaitu menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapat kelahiran yang diinginkan, mengatur jarak di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, yaitu dengan 256 juta jiwa. Berdasarkan data tersebut, pemerintah menyatakan program keluarga berencana atau KB sebagai pengendalian peledakan penduduk. Intervensi kegiatan keluarga berencana adalah sebuah program yang dicanangkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Bogor, di mana program-program yang berjalan dapat dikendalikan sesuai porsinya pada masyarakat yang memang dirasa tepat. Sehingga tidak ada masyarakat yang merasa khawatir akan program yang dilakukan oleh keluarga berencana saat ini. DPPKB memilih wilayah prioritas yang akan diadakan kegiatan intervensi, masih menggunakan cara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan wilayah yang dapat dipilih. Maka dari itu, saya di sini akan membuat program tentang tingkat kesesuaian dari program yang dicanangkan oleh KB dengan intervensi kegiatan yang ada. Maka itu solusi yang didapatkan dari masalah yang saya dapatkan. Penelitian dahulu terdapat oleh Lia Ahmad yang berjudul Sistem Mendukung Keputusan dalam Menentukan Intervensi Kasus Tuberkulosis Berbasis Lingkungan Menggunakan TOSIS MADM tahun 2017. Kedua ada dari Armadiah, Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Perumahan dengan Metode AHP Menggunakan Expert Choice tahun 2017. Lia Ahmad menggunakan bahasa pemrograman Java, Armadiah menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan saya di sini yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Wilayah Intervensi Kegiatan Keluarga Berencana dengan Metode Important Performance Analysis menggunakan metode PHP dan bahasa pemrograman PHP. Metodologi yang digunakan yang pertama adalah System Development Life Cycle atau SDLC. Metode penelitian yang pertama menggunakan metode SDLC, yaitu proses logika yang digunakan oleh seorang analis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang melibatkan requirement, validation, training, dan pemilik sistem. Mulyani tahun 2017. Ini adalah flowchart SDLC, dimulai dari perencanaan, lalu analisis, perancangan, implementasi, uji coba, validasi, yang bila tidak kembali ke analisis, dan bila iya maka langsung bisa digunakan. Metode kedua yang saya gunakan yaitu metode dalam penelitian ini adalah Important Performance Analysis atau IPA. Pertama kali dikenalkan oleh Matila dan James tahun 1977 dengan tujuan untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk jasa yang dikenal pula sebagai kuadran analisis. Important Performance Analysis digunakan untuk memetakan hubungan antara kepentingan dengan kinerja dari masing-masing atribut yang ditawarkan dan kesenjangan antara kinerja dengan harapan dari atribut-atribut tersebut. Tahapan pada IPA yang saya gunakan adalah mencari tingkat kesesuaian. Mencari tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan skor persepsi dengan skor yang diharapkan. Tingkat kesesuaian ini yang akan menentukan urutan prioritas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut, mulai dari urutan yang sangat sesuai dengan tidak sesuai. Terdapat dua hal yang dapat terjadi dalam tingkat kesesuaian. Yang pertama, apabila kinerja persepsi di bawah harapan, maka masyarakat akan kecewa dan tidak puas, menurut Supranto tahun 2006. Yang kedua, apabila kinerja atau persepsi sesuai dengan harapan, maka masyarakat akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, maka pelanggan akan sangat puas, menurut Supranto tahun 2006. Dan juga bila sama dengan, maka dikatakan cukup. Kriteria penilaian tingkat kesesuaian pelanggan. Yang pertama, bila tingkat kesesuaian harapan masyarakat kurang dari 100, lebih dari 100%, berarti kualitas layanan yang diberikan telah melebihi apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Pelayanan jadi sangat memuaskan.
Yang kedua, bila tingkat kesesuaian masyarakat sama dengan berarti kualitas layanan yang diberikan memenuhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat atau dikatakan cukup. Yang ketiga, bila kurang dari 100% kualitas layanan yang diberikan tidak memenuhi, maka pelayanan belum memuaskan atau perlu adanya evaluasi. Tahapan penelitian, yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap analisis, yang ketiga tahap perancangan, yang keempat tahap implementasi, yang kelima tahap uji coba. Tahap uji coba ini ada uji struktural, uji fungsional, dan uji validasi. Ini adalah rencana penelitian yang saya gunakan. Jadwalnya, yang pertama pada bulan Maret ada perencanaan, ada analisis di bulan Maret, dan perancangan di bulan Maret sampai April, implementasi dari bulan Maret sampai Mei, dan uji coba di bulan Mei. Alat dan bahan yang saya gunakan. Untuk hardware-nya saya menggunakan prosesor Core i3 505L1, RAM 4GB, Nvidia GeForce 930M, hard disk 500GB, Asus. Software yang saya gunakan Sublime Text 3, XAMPP, Google Chrome, dan OS Windows 10 64-bit. Bahan yang saya gunakan, 1. Buku panduan tugas akhir atau praktek lapang Universitas Pakuan 2020. Yang kedua, jurnal penelitian terdahulu. 3. Buku pemrograman. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.